Halo Pearls, kembali lagi dengan saya Dr. Saskia, dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Klinik Mutiara Cikutra. Dan hari ini saya akan membahas topik tentang kehamilan kosong atau kita kenal dengan kehamilan tidak berkembang atau blighted ovum untuk bahasa medisnya ya. Jadi kenapa sih ada beberapa kehamilan yang tidak berkembang nih dok? Oke, jadi yang paling sering menyebabkan blighted ovum atau kehamilan yang tidak berkembang adalah yang pertama adalah kelainan kromosom gitu. Kelainan kromosom yang dibawa oleh sperma ataupun dari telur gitu. Kenapa bisa kelainan? Satu, mungkin memang genetik. Kedua adalah mungkin pada saat perencanaan kehamilannya kurang baik nih gitu. Maksudnya kurang baik gimana? Pada saat hamil ya memang tidak direncanakan, kemudian asupan nutrisinya kurang. Kemudian kita kan butuh sekali tuh asam folat pada saat perencanaan kehamilan. Mungkin asupan dari makanannya juga kurang pada saat itu. Jadi genetika yang dibawa dari sperma dan telur kebetulan yang terjadi pembuahan itu kurang baik. Sehingga tidak terbentuk kromosom yang seharusnya. Seharusnya gimana sih dok kalau misalnya kehamilan normal? Pada kehamilan normal itu seharusnya kita deteksi kantung. Kemudian setelah kantung, di minggu-minggu selanjutnya kita lihat ada janinnya. Tuh, ada janinnya dan juga tentunya harus ada denyut jantungnya gitu. Ada juga yang berkembang sampai usia 8-10 minggu, namun ternyata di bawah 20 minggu banyak nih yang ternyata jantungnya berhenti berdetak gitu, tidak berkembang lagi. Itu kenapa? Itu juga penyebabnya banyak. Jangan-jangan ibunya atau bapaknya ada yang kelainan autoimun gitu ya, ada kelainan pembekuan darah gitu. Banyak sekali kalau kita membahas tentang penyebabnya atau etiologinya. Nah, taunya tidak berkembang gimana dok? Biasanya pasien ada yang bergejala dan tidak bergejala. Kalau tidak bergejala, biasanya kita deteksi pada saat USG saja. Pertama, usia kehamilan berdasarkan mens terakhir itu tidak sesuai dengan pengukuran pada saat USG, pada pengukuran kantongnya. Kemudian yang kedua, pada kantongnya kita tidak temukan sama sekali materi dari janin gitu. Kadang kita sudah bisa nih lihat kayak fetal poyok sek kayak bulat gitu ya di dalam rahim, di dalam kantong kehamilannya. Tetapi nggak jadi janin nih gitu, itu juga ada gitu. Kemudian biasanya akan dilakukan evaluasi nih. Seharusnya kan misal contoh datang pada pemeriksaan usia kehamilan 8 minggu nih. Kalau berdasarkan mens terakhir katanya 8 minggu. Tapi pada saat 8 minggu periksa itu sama sekali nggak kelihatan janin. Padahal seharusnya di 8 minggu itu kita sudah bisa melihat janinnya dan juga denyut jantungnya gitu. Nah, tapi apakah satu kali pemeriksaan kita bisa sebut kehamilan kosong? Enggak juga. Terkadang ada salah pengukuran mens terakhir atau mungkin waktu suburnya sedikit maju atau sedikit mundur sehingga tidak akurat nih memang penghitungan dari mens terakhir. Jadi perlu dilakukan evaluasi ulang sekitar 2 minggu dari pemeriksaan USG terakhir untuk menentukan betul-betul tidak dia kehamilannya memang tidak berkembang. Misalnya di 8 minggu tidak ada janinnya nih. 2 minggu setelahnya itu harusnya sudah terbentuk janin gitu. Jadi kalau misalnya 2 minggu masih kantongnya kosong, biasanya kita akan katakan diagnosa dengan blighted ovum gitu. Tapi ada juga beberapa pasien yang memang sudah bergejala. Jadi dari awal kehamilan yang sudah flek gitu, diberi penguat juga masih flek gitu. Itu adalah salah satu mekanisme tubuh untuk menyatakan bahwa memang kehamilan ini tidak berkembang nih gitu. Itu ada dengan keluarnya flek gitu. Nah, kalau misalnya pasien keluar flek, kemudian pada saat pemeriksaan kantongnya besar sekali nih dalam satu kali pemeriksaan ya. Kantongnya besar sekali, lebih dari 2,5 mm gitu. Kita juga udah bisa kemungkinan besar ini ke arah kehamilannya kosong gitu. Jadi apa dok tata laksananya? Biasanya memang tidak bisa dipertahankan. Kalau kehamilan kosong kita harus lakukan terminasi dengan atau membersihkan atau kita keluarkan juga konsepsinya dengan kuretas. Oke, seperti itu Pearls. Jadi untuk mencegah terjadinya kehamilan kosong, pastikan pada saat perencanaan kehamilan Pearls sudah mendapatkan asam folat dan juga mengkonsumsi nutrisi yang baik, 4 sehat 5 sempurna. Oke, sampai sini aja. Kita ketemu di segmen lainnya. Bye-bye.